Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah kreatif graphic design. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, pertemuan ini, yang kita akan membahas tentang bagaimana peran desain grafis khususnya dalam bidang komunikasi, pemasaran. Baiklah teman-teman, bahwa saya sampaikan peran desain grafis dalam sebuah pemasaran itu berperan untuk mendorong terjadinya satu transaksi, terjadinya yang namanya minat dan lain-lain. Tapi perlu dicatat bahwa peran grafik desain itu atau mengelola desain visual itu adalah salah satu pendorong. Ya tentunya nggak bisa secara serta-merta bahwa desain itu menjadi vital, gitu ya. Jadi nggak seperti itu konsep pemikirannya, bahwa dalam sebuah konsep pemasaran itu satu sama lain itu harus saling satu sama lain, suatu toolsnya itu harus bekerja dengan baik. Ada yang namanya bagaimana promosinya, tenaga kerjanya, salesnya, kemudian grafik desainnya, PR-nya, produknya, harganya, dan lain-lain. Usahanya, logonya, kemasannya juga penting. Jadi tidak bisa kita mengklaim misalnya bahwa iklan itu menjadi salah satu faktor utama. Tidak seperti itu ya. Karena banyak juga perusahaan yang tidak beriklan tapi maju gitu kan, tapi sukses gitu kan. Atau perusahaan yang tidak memiliki kemasan yang bagus tapi dia laris gitu. Nah, ini harus satu kesatuan yang kompleks ya, jadi satu kesatuan. Jadi saling mendorong, saling mendukung gitu kan antara elemen-elemen atau tools-tools dari marketing satu kesatuan dalam kampanye sebuah brand. Nah, graphic design menjadi salah satu ya pendorongnya, sehingga ada orang menjadi ya ternyata tidak tahu menjadi tahu, awareness, atau mendorong terjadinya transaksi. Ya, orang karena melihat visualnya, karena artisnya, karena desainnya, karena packagingnya gitu kan, menjadi orang menjadi tertarik, dan yang nggak mau beli jadi beli gitu kan. Itu bisa juga menjadi sebuah pendorong. Ya, kemudian menjadi strategi itu menjadi lebih efektif, ya. Strategi itu menjadi lebih efektif karena didukung oleh desain yang bagus, ya, kemasan yang sangat catchy misalnya gitu kan. Kemudian mengadopsi tren-tren kekinian, vintage ya, atau tren-tren Korea misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah yang namanya dorongan efektivitas sebuah pesan iklan. Tapi salah satu ya, jangan lupa. Karena nanti kalau Anda beranggapan bahwa desain itu sangat penting, artinya yang lainnya tidak penting gitu kan. Tidak. Jadi semua itu equal. Semua itu memiliki peran masing-masing, mempunyai kelemahan dan kelebihan. Makanya nanti ada yang namanya integrated marketing communication. Jadi terintegrasi semuanya, nggak bisa sendiri. Nggak bisa PR jalan sendiri, nggak bisa promosi jalan sendiri. Karena di situ ada produk, di situ ada manusianya, di situ ada yang namanya brandnya. Itu semua menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian berikutnya adalah desain yang baik itu harus bisa menggambarkan apa yang ingin ditampilkan atau yang ingin dicapai oleh produknya itu sendiri. Desain yang baik ya. Nah, desain yang baik itu dia tahu itu apa sih goals-nya, apa itu tujuan dari produk itu sendiri. Ya, tentunya ya dia untuk mendorong supaya terjadi transaksi produknya laku ya.
Tapi tahapan awal itu adalah bagaimana produk itu dikenal. Produk itu bisa outstanding, artinya bisa pembeda dari produk yang lain. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus mengetahui tentang bagaimana kita segmentasi, positioning, dan targeting itu. STP, segmentasi, targeting, dan positioning, STP ya. Istilahnya itu kita harus tahu nih sebagai desainer, sebagai graphic designer, kreatif graphic designer, harus tahu yang namanya pengetahuan atau keterampilan atau knowledge tentang marketing. Tahu kan kalau kita mau desain gitu kan, Anda dapat nih desain, tolong dong desainin apa namanya logo atau desainin brosur untuk sekolah kami misalnya, atau untuk apa brand kami. Nah, Anda nggak langsung desain aja gitu kan, tapi Anda harus tahu dulu gitu kan. Siapa sih pembelinya dari produk ini kira-kira gitu kan, siapa sih yang gemar gini, lalu harganya tuh berapa ya, harga produknya itu. Tentu kalau harga produk murah dengan produk mahal akan berbeda desainnya ya. Desain Rolls Royce gitu kan, desain Rolls Royce, desain Mercedes-Benz dengan desain misalnya motor bajai gitu kan, itu beda sekali gitu kan, akan berbeda pendekatannya, akan berbeda approach-nya, akan berbeda bagaimana mengelola pesannya, karena mereka memiliki juga target yang berbeda. STP tadi ya, segmented, targeting, dan positioning. Ketika targetnya berbeda, tentu akan merubah semua elemen-elemen ataupun pengelolaan pesan yang ingin disampaikan. Untuk kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah tentu akan berbeda-beda approach-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana mengelola yang namanya segmented, targeting, dan positioning. Kalau segmented seperti apa? Kalau segmented itu pada dasarnya segmentasi adalah proses pembagian keseluruhan satu produk. Ya, produk-produk ini disegmentasikan ini untuk siapa ini? Ya, untuk apa, di pedesaan kah, apa di perkotaan kah, dikelompokkan dulu. Apakah gendernya perempuan, apakah anak-anak ataupun pria, orang tua, remaja, atau seperti apa. Nah, ini kita disegmentasikan dulu atau kita kelompok-kelompokkan dulu. Lalu kemudian kita bicara targeting. Target-target yang kelompok itu, dari kelompok remaja itu, remaja yang mana? Ya, lebih detail lagi ya. Makanya kita kelompokin dulu nih, apa namanya, segmentasinya. Lalu kita targeting. Oke, segmentasi kita adalah remaja. Remaja yang seperti apa? Remaja yang di kota, apa yang di desa? Nah, ya, jadi tambah detail ya. Kalau misalnya di kota, kotanya di mana? Jaksel apa Jaktim gitu kan. Nah, itu kan ada istilah ya. Kalau Jaksel tuh agak-agak literally-literallyan gitu kan misalnya. Kalau Jaktim itu lebih kepada BKT misalnya. Nah, itu ada joke-nya di sosial media ya, antara Jaksel dan Jaktim. Itu juga beda. Nah, seperti kayak misalnya Depok, kemudian Tangerang, dan juga itu termasuk Jaksel yang mana nih gitu kan. Itu kan beda-beda lagi ya. Jadi ketika kita udah tahu segmentasi targetingnya seperti apa, setelah kita paham, udah mengetahui dari segmentasi dan targeting kita gitu kan, lalu kita mulai ke positioning ya. Positioning itu adalah bagaimana kita membedakan produk kita dengan produk yang lain, memposisikannya lewat apa nanti, lewat bagaimana kita menggambarkan produk ini untuk si target kita ini. Ya, misalnya seperti teh kahuripan. Ya, contoh dari brand kami ya, brand di perusahaan saya di London, Sumatera, kita ada namanya teh kahuripan. Ya, kita mulai targeting adalah wanita, ibu-ibu rumah tangga di perkotaan gitu kan, yang sering, ada juga yang sering ke supermarket, ada juga yang B2B-nya, bisnis to bisnisnya juga ada pedagang.
Nah, kalau di sosial medianya target saya adalah orang-orang yang profesional, ya, ibu rumah tangga, muda, yang sering ke supermarket, sering online, sering apa. Nah, itu target saya di sosial media, karena beda-beda ya kita targetinnya. Sosial media beda, nanti bisnis to bisnisnya berbeda juga target. Nah, tapi kita coba secara umum ya. Ketika kita udah tahu targetnya siapa, positioningnya apa. Teh Kauripan ini harus berbeda dengan teh Sariwangi, harus berbeda dengan Tongci, harus berbeda dengan teh kotak, teh sosro. Sariwangi kira-kira segmentasinya, targetingnya atau positioningnya apa sih gitu kan. Dia adalah teh keluarga, teh untuk keluarga misalnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk Kauripan jangan juga kita misal teh keluarga juga. Nah, kita cari apakah teh kesehatan, teh yang membantu misalnya awet muda, atau teh yang bisa bikin stress release atau moodnya jadi good gitu ya. Dulu saya bawa temanya mood good gitu kan, membuat mood menjadi lebih good gitu kan. Nah, sekarang ini Teh Kauripan mengusung tema adalah Teh Kauripan bikin auto happy seharian. Jadi happy seharian. Nah, inilah apa bedanya kita dengan teh yang lain. Nah, ini pentingnya kita mempelajari yang namanya targeting ya, positioning dan juga segmentasi. STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Anda bisa baca di buku pemasaran, tapi ini pengetahuan umum untuk kita sebagai orang desain yang juga berinteraksi juga dengan pasar, berinteraksi juga dengan konsumen, sehingga kita harus tahu juga. Oke, kemudian bagaimana kita mengetahui bagaimana kebutuhan dari konsumen. Ini juga kebutuhan konsumen itu apa aja? Apa sih yang dibutuhkan konsumen? Kalau misalnya kita tahu tentang digital marketing, kita tahu namanya insight. Insight konsumen itu apa sih insight-nya? Produk yang bagus itu adalah di mana ketemunya yang namanya benefit produk kita dengan yang namanya insight konsumen. Kalau ketemu itu produknya pasti laku. Ya, kebutuhan konsumen itu apa? Lalu benefit yang diberikan produk kita apa? Demikian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi video berikutnya. Salam. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.